Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-maliki bil malakut al-jabbari bil jabarut alladzi khalaqal maut wal hayat iktibaran 'alal iman wat thubut. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal habibil yaqut sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumin ba'dal maut, amma ba'du. Para mustami'in wal mustami'at rahimakumullah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua dalam bentuk apapun. Karena sudah kita rasakan bersama bahwa nikmat Allah itu unlimited. Melihat pada apa yang ada pada tubuh kita saja, sepatutnya kita merasa takjub akan nikmat itu. Mata bisa memandang, telinga mendengar, lisan berucap, dan semua organ tubuh kita dapat berfungsi dengan optimal. Semua itu adalah karunia tiada batas dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Marilah kita berucap alhamdulillahirabbil alamin. Para mustami'in wal mustami'at rahimakumullah, sebuah pepatah barat mengatakan, "A child is one of the most beautiful gift this world has to give." Yang artinya, seorang anak adalah salah satu hadiah terindah yang dunia ini bisa berikan. Sebagai orang tua, pastinya akan membanggakan anaknya karena anak adalah mutiara hati dan harapan bagi kedua orang tuanya. Namun di samping itu, yang perlu digarisbawahi adalah tanggung jawab besar ada di pundak orang tua yang memiliki anak. Orang tua senantiasa memiliki kewajiban terhadap anaknya, mulai dari baru lahir hingga beranjak dewasa. Mereka dipesankan untuk dapat mendidik anaknya sebaik-baiknya agar kehadiran anak tersebut dalam keluarga membawa kemaslahatan, bukan sebaliknya membawa kemudaratan. Kenapa bisa demikian? Kemaslahatan, kemudaratan anak dalam Al-Quran telah disebutkan 4 tipikal anak bagi kedua orang tuanya. Yang pertama, anak sebagai penenang hati, penyejuk jiwa, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, hai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Ulama tafsir menyebutkan maksud qurrata a'yun di sini adalah anak-anak yang salih-salihah, taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya dan bermanfaat bagi sesama. Maka tak heran jika anak dengan perangai tersebut dapat menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, menjadi kebanggaan dan penyelamat bagi kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Namun, tipikal anak seperti ini tidaklah lahir begitu saja. Dibutuhkan perjuangan keras dari kedua orang tuanya untuk mendidik, membina, dan mengasuhnya, serta yang tak kalah penting, doa dari kedua orang tuanya. Yang kedua, anak sebagai harta perhiasan dunia, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Namun, amalan-amalan yang kekal lagi saleh lebih baik di sisi Tuhan, menjadi lebih baik untuk jadi harapan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Dalam ayat ini, anak diposisikan sebagai harta perhiasan bagi kedua orang tuanya.
Selayaknya harta dan perhiasan, anak harus diperlakukan sebaik-baiknya oleh kedua orang tuanya. Yang ketiga, anak sebagai fitnah atau ujian bagi kedua orang tuanya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Yang artinya, sesungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surat At-Taghabun ayat 15. Anak adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga sebaik-baiknya, dan Allah memiliki pahala yang besar bagi mereka yang menjaga amanat ini. Yang keempat, anak sebagai musuh, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang mukmin, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan apabila kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Taghabun ayat 15. Sebagian ulama tafsir menyebutkan maksud dari musuh di sini adalah menjadi pihak yang menghalang-halangi jalan Allah dan merintangi jalan ketaatan kepadanya. Maka berhati-hatilah kamu agar anakmu tidak dapat menjauhkanmu dari ketaatan dan kebaikan. Para mustami'in wal mustami'at rahimakumullah, semoga kita senantiasa diberikan keturunan yang salih-salihah dan mampu menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.